wa ashabihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia dan juga kesempatan di pagi ini di tanggal baru bulan Masehi 1 Oktober 2024 bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita diberikan nikmat Allah untuk kembali bersama-sama mengkaji fatwa-fatwa majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan di pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang prinsip toleransi keterbukaan dan tidak terikat mazhab tertentu eh, organisasi kita Muhammadiyah. Insya Allah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berbahagia, pagi ini akan dibersamai, akan dipandu oleh Dr. Samsul Hidayat. Maka dari itu, Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara kajian online Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta di pagi ini diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mengingatkan pula bagi rekan-rekan sekantor yang belum bergabung ya untuk bisa segera bergabung di kegiatan ini sehingga memberikan kemanfaatan yang lebih banyak lagi bagi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya kepada Dr. Samsul, waktu kurang lebih 40 menit untuk menyampaikan materi dan selanjutnya Bapak Ibu untuk berkenan menyimak dan juga menanyakan diskusi apabila ada hal-hal yang perlu diperjelas atau ditanyakan kepada Dr. Samsul. Baik, monggo Samsul, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, juga nikmat kesehatan dan kekuatan jasmaniah dan rohaniah kita. Sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kewajiban sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Hadirin Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya para pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga bapak-bapak pimpinan Badan Pembina Harian serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan dan Sivitas Akademika UMS dan tentunya adalah warga Muhammadiyah dimanapun yang bisa mengikuti kajian tarjih online UMS ini baik melalui Zoom maupun jejaring YouTube, channel TV
Muhammadiyah dan juga jaringan TV Muhammadiyah. Kita bersyukur kepada Allah, pada pagi ini kita akan mengkaji salah satu prinsip atau wawasan atau perspektif, bisa juga disebut sebagai semangat yang ada di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Kita memang tidak secara keseluruhan yang kita kaji, hal-hal yang kita berikan catatan khusus atau kajian khusus, insya Allah nantinya akan kita sampaikan secara menyeluruh. Nah, yang pertama dalam manhaj tarjih itu ada sebuah semangat atau perspektif yang menyatakan bahwa Muhammadiyah memiliki prinsip toleransi dalam terkait dengan pandangan bertarjih. Artinya bertarjih itu bagi Muhammadiyah akan melakukan aktivitas intelektual dalam merespon berbagai persoalan-persoalan hidup manusia dari sudut pandang ajaran agama Islam. Ya, artinya bertarjih berarti adalah berijtihad untuk menyampaikan pendapat ataupun tuntunan ataupun hasil ijtihad kepada masyarakat, khususnya kepada warga Muhammadiyah. Nah, dalam hal ini ketika Muhammadiyah dalam khususnya majelis tarjih ketika mengambil keputusan dengan ijtihadnya ataupun menyampaikan tuntunan kepada warganya, keluarga besar Muhammadiyah, itu tidak berpandangan atau tidak menyatakan bahwa putusan tarjih Muhammadiyah atau pendapat tarjih Muhammadiyah adalah yang paling benar atau yang benar, sementara yang lain tidak benar. Jadi tidak demikian. Muhammadiyah memiliki sikap toleransi, artinya ketika Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil keputusan atau memberikan tuntunan kepada warga Muhammadiyah bahwa keputusan yang dihasilkan dan tuntunan yang disosialisasikan tidak dinyatakan sebagai yang benar sendiri dan yang lain salah, tapi memberikan kehormatan atau menghormati pendapat yang lain yang berbeda. Dalam hal ini, pimpinan Majelis Tarjih di periode pertama atau As-Sabiqunal Awwalun di tahun 1936 pernah menyampaikan satu pernyataan terkait dengan putusan tarjih. Di keputusan tarjih, mulai sejak merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih atau menjatuhkan segala yang berbeda dengan tarjih. Tidak begitu. Muhammadiyah tidak dalam melakukan untuk melakukan perlawanan dan menjatuhkan pihak lain yang berbeda. Artinya, ya, Muhammadiyah itu memiliki sikap toleransi terhadap
pendapat-pendapat yang lainnya. Jadi pernyataan tersebut, yaitu keputusan tarjih mulai sejak merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan atau menentang atau menjatuhkan pihak lain yang berbeda pendapat atau yang tidak sesuai dengan pilihan pendapat tarjih itu dimaksudkan atau menggambarkan bahwa tarjih Muhammadiyah tidak pernah menegasikan pendapat lain, apalagi sampai mengatakan pendapat lain itu tidak benar. Jadi tarjih Muhammadiyah memandang putusan-putusan yang diambil adalah suatu capaian maksimal yang mampu diraih di saat keputusan itu diambil. Oleh karena itu, tarjih Muhammadiyah terbuka terhadap masukan baru apabila masukan itu dikemukakan dengan argumen yang kuat atau yang lebih kuat. Keterbukaan terhadap penemuan baru itu adalah prinsip, ya, prinsip yang menjadi semangat dan wawasan dan serta perspektif dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Ya. Oleh karena itu berkaitan dengan toleransi ini, wawasan yang mengikuti wawasan toleransi itu adalah wawasan keterbukaan. Dalam hal ini adalah terbuka terhadap penemuan baru. Dan ini merupakan prinsip dalam wawasan ketarjian Muhammadiyah. Jadi setelah toleransi maka ada prinsip keterbukaan. Nah, keterbukaan ini maksudnya adalah segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik. Ya. Jadi Muhammadiyah menerima kritik dari manapun. Apalagi kalau kritik itu dalam rangka melakukan perbaikan. Jadi kritik yang disampaikan oleh para ulama, para cendekiawan, cerdik pandai, meskipun itu berasal dari kalangan di luar Muhammadiyah, apabila pendapatnya argumentatif, ya, kuat, rojih, gitu kira-kira, ya, dengan dalil-dalil yang kuat dan lebih kuat, maka majelis tarjih akan menerima pandangan-pandangan baru itu untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan dengan melihat dalil-dalil yang dikemukakan, sehingga bisa jadi majelis tarjih akan melakukan perbaikan dari pendapat yang dikritik tersebut. Itulah maka di dalam, kalau dulu namanya masih Muktamar Tarjih, sekarang namanya Munas Tarjih, Muhammadiyah selalu mengundang ulama-ulama di luar Muhammadiyah seperti dari kalangan Nahdlatul Ulama, dari Persatuan Islam atau Persis, dari Al-Irsyad, dari pesantren-pesantren yang di luar Muhammadiyah, sehingga bisa mendapatkan masukan-masukan untuk menyempurnakan fatwa ataupun tuntunan atau putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, contoh daripada keterbukaan ini juga disampaikan
dalam penerangan tentang hal tarjih yang dikemukakan oleh pimpinan Majelis Tarjih pada masa itu. Dalam penerangan hal tarjih itu dikatakan malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan majelis tarjih itu, di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya dapat diharap supaya diajukan. Syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat. Nah, ini jadi Muhammadiyah sangat terbuka. Ada masukan, ada kritikan dari pihak luar, apalagi masukan itu memang betul-betul membawa kepada perbaikan. Karena perbaikan itu akan membawa manfaat baik kepada majelis tarjih sendiri dalam mengembangkan keilmuan para ulama tarjih, dan tentunya juga akan bermanfaat bagi warga Muhammadiyah pada umumnya karena akan mendapatkan putusan atau tuntunan ataupun fatwa yang lebih baik karena sudah direview, dikoreksi, ditambahkan dalil-dalil dan argumentasi baik dari kalangan internal Majelis Tarjih Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah yang tidak berada di dalam Majelis Tarjih, bahkan juga dari ulama-ulama di luar Muhammadiyah. Nah, itu prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan itu Muhammadiyah siap untuk dikritisi, untuk dikoreksi dalam rangka perbaikan fatwanya atau putusannya atau tuntunannya dengan menambahkan dalil-dalil yang lebih kuat atau lebih rojih. Nah, di dalam penerangan hal ikhwal tarjih yang disampaikan oleh pimpinan Majelis Tarjih pada masa-masa yang lalu yang tertuang di dalam putusan Kongres 26. Dulu bahasanya buah Kongres 26 di Yogyakarta, bahwa pimpinan Majelis Tarjih memberikan keterangan yang tadi apabila ada pendapat tarjih atau putusan tarjih atau fatwa dan tuntunan tarjih yang terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya, diharapkan dapat diajukan koreksi-koreksi tersebut. Syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat dan terang yang nantinya akan dipertimbangkan pula, yaitu untuk dilakukan penyelidikan berikutnya atau penelitian berikutnya. Nah, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan akan disosialisasikan, digunakan untuk menjadi panduan warga Muhammadiyah. Kenapa? Majelis Tarjih menyadari bahwa di dalam melakukan kegiatan bertarjih, yaitu kegiatan intelektual untuk merespon
problematika kehidupan di masyarakat dengan prinsip-prinsip Islam, dengan ajaran Islam, bisa jadi ada kekurangan-kekurangan ya. Nah, waktu mentarjih menurut waktu itu ya menurut sekadar kekuatan yang dimiliki saat itu, saat melakukan pembahasan dan putusan. Mungkin keterbatasan literatur, kitab-kitab yang dirujuk, mungkin juga keterbatasan wawasan dan pengalaman orang per orang dari ulama-ulama tarjih di dalam melakukan kegiatan bertarjih. Nah, oleh karena itu, siap untuk mendapatkan koreksi, kritik ya, dalam rangka perbaikan. Yang berikutnya, salah satu prinsip di dalam tarjih untuk memberikan putusan atau fatwa atau tuntunan bahwa majelis tarjih itu tidak berafiliasi kepada suatu mazhab tertentu. Nah, kita menyadari, memahami juga ada beberapa kelompok umat Islam yang dalam beragama atau memahami agama merujuk kepada mazhab tertentu. Artinya organisasi tersebut benar-benar berafiliasi kepada mazhab tertentu. Mungkin ada yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, otomatis mereka akan mempelajari, mendalami mazhab yang mereka gunakan sebagai rujukan yang mereka mengikat betul kepada mazhab tersebut. Ada yang bermazhab Syafi'i, maka ya yang dikaji benar-benar dan diimplementasikan adalah pendapat-pendapat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mereka yang berafiliasi kepada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tentu juga membatasi diri kepada pendapat-pendapat mazhab yang diikutinya, yang dinyatakan sebagai bagian dari mazhab tersebut. Ya. Apakah itu Hanafi atau Hambali atau Maliki atau Syafi'i. Nah, Muhammadiyah tidak melakukan atau mengikat diri dan berafiliasi kepada mazhab tertentu. Jadi di dalam memahami agama, menurut perspektif tarjih itu dilakukan langsung dari sumber-sumber pokoknya. Al-Quran dan Sunnah itu sebagai rujukan yang utama ya. Jadi memahami agama menurut tarjih dilakukan secara langsung dari sumber-sumber pokoknya. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah melalui proses istihad dengan metode-metode istihad yang ada. Dan ini berarti Muhammadiyah tidak mengikat diri atau tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Misalkanlah di dalam masalah fikih ya, fikih peribadatan, fikih ibadah, fikih muamalah, menurut Profesor Yunahar Ilyas almarhum, Allah yarham, Muhammadiyah dalam fikih ini tidak berfikih mazhabi, tapi fikihnya adalah fikih manhaji, karena yang dirujuk adalah langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Maka ketika mempelajari pendapat-pendapat a'immatul mazahib, imam-imam mazhab, Muhammadiyah selalu merujukkan pendapat-pendapat imam-imam mazhab tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah merupakan tolok ukur atau titik tolak dari pandangan Muhammadiyah, termasuk di dalam mengambil keputusan atau memberikan fatwa dan tuntunan. Jadi jelas Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Jadi nggak pernah ada kata-kata Muhammadiyah bermazhab Syafi'i atau bermazhab Maliki atau bermazhab Hambali, itu tidak pernah. Nah, meskipun demikian, Muhammadiyah itu tidak anti mazhab dan tidak menafikan berbagai pendapat para fuqaha yang berada dalam satu mazhab tertentu. Ya, artinya Muhammadiyah tetap menghormati pendapat-pendapat para pimpinan atau pemimpin atau narasumber utama dari mazhab tertentu. Misalnya narasumber mazhab Syafi'i ya Imam Syafi'i, Muhammad Idris As-Syafi'i. Kalau orang yang berafiliasi kepada mazhab Maliki, maka dia akan merujuk kepada Imam Malik dan juga pengikut-pengikut Imam Malik yang memiliki otoritas dalam mazhab tersebut. Nah, jadi kalau Muhammadiyah, ya ada kalanya pandangan Muhammadiyah sejalan dengan mazhab Syafi'i, ada kalanya sejalan dengan mazhab Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali, tapi juga ada kalanya pendapat Muhammadiyah itu bersesuaian terhadap pandangan mazhab Maliki dan seterusnya. Nah, jadi pendapat-pendapat dari mazhab itu sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan misalnya memberikan tuntunan, memberikan keputusan atau memberikan fatwa, termasuk di dalam menentukan norma ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita itu hidup. Sehingga ketika kita hidup berada di negeri Indonesia ini, bisa jadi fatwa-fatwa atau tuntunan-tuntunan dan putusan-putusan itu melihat kondisi apakah itu sosiologis, mungkin juga psikologis, mungkin juga aspek-aspek yang lain yang ada di masyarakat itu. Nah, itu tidak berafiliasi kepada mazhab itu bukan berarti kemudian Muhammadiyah anti mazhab. Justru pendapat-pendapat para imam mazhab itu dirujuk juga oleh Muhammadiyah dengan tidak terikat kepada pendapat tersebut. Tapi kalau pendapat itu secara manhajiyah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah rajih, maka Muhammadiyah menggunakannya meskipun dalam konteks sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Nah, jadi ini yang dimaksud tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu seperti itu. Ya, jadi
bisa jadi pendapat tarjih Muhammadiyah itu sesuai dengan mazhab yang satu, dalam hal lain sesuai dengan mazhab yang lain lagi, dalam persoalan yang lain juga sejalan dengan mazhab yang lain lagi, terutama yang sangat dikenal adalah al-mazahibul arba'ah, 4 mazhab. Meskipun di luar 4 mazhab masih banyak mazahib-mazahib yang lainnya yang itu bisa jadi juga menjadi pertimbangan bagi Muhammadiyah untuk menggunakan mazhab tersebut sebagai rujukan untuk mengambil putusan. Tapi yang catatannya adalah tidak terikat, ya, tidak terikat. Nah, jadi bukan mazhabiyah tapi manhajiyah. Dalam bidang akidah juga begitu. Muhammadiyah tidak serta-merta pendapat dalam masalah akidah mengikuti misalnya pendapat Asy'ariyah atau Maturidiyah atau pendapat-pendapat yang lain yang Mu'tazilah dan sebagainya. Karena sumber utamanya bagi Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pendapat-pendapat para ulama ilmu akidah atau ilmu iman atau ilmu kalam itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan. Ya, misalnya dalam Kitabul Iman, himpunan putusan tarjih yang jilid 1 itu, di sana disebutkan bahwa pokok-pokok akidah sebagaimana yang dipegangi oleh Muhammadiyah, terutama dalam menjelaskan arkanul iman, rukun iman, al-arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6, itu Muhammadiyah menyatakan apabila prinsip-prinsip itu dipegangi oleh warga Muhammadiyah, maka warga Muhammadiyah yang konsisten dan istiqomah dalam memegangi prinsip-prinsip keimanan, terutama rukun iman yang 6, maka mereka termasuk golongan ahlul haqqi was sunnah. Nanti bisa dilihat di Kitabul Iman. Ahlul haqqi was sunnah itu, ya, ahlul haqqi was sunnah itu satu peristilahan, itu peristilahan yang satu istilah yang pernah dikemukakan oleh yaitu Abul Hasan al-Asy'ari, ya, dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Pada bab tertentu ada judul bab yang judulnya adalah Ahlul Haqqi was Sunnah. Tapi bukan berarti bahwa dalam masalah keimanan, dalam masalah akidah, Muhammadiyah itu beraliran akidah Asy'ariyah juga tidak. Tetapi mungkin ada pendapat-pendapat Imam Al-Asy'ari dan juga pendapat para ulama pengikut Asy'ariyah ada yang dipakai, dirujuk sebagai pertimbangan oleh tarjih Muhammadiyah. Tapi yang terutama adalah tarjih Muhammadiyah baik di dalam masalah aqaid atau keimanan, juga di dalam masalah syariah atau khususnya ibadah dan muamalah, itu ya rujukan pokoknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pendapat-pendapat mazhab, pendapat-pendapat ulama-ulama dalam ilmu akidah sebagai
pertimbangan untuk dijadikan panduan dalam masalah baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah dunyawiyah. Apalagi yang muamalah ini sangat luas ya. Fatwa-fatwa tentang bisnis syariah atau ekonomi syariah itu dinamika ijtihadnya kan begitu rupa. Sehingga kalau kita hanya terfokus, terikat kepada mazhab tertentu, ya susah untuk bisa berkembang. Maka Muhammadiyah tidak mengikat diri kepada mazhab tertentu dan justru terbuka. Jadi ada kata-kata terbuka ya. Terbuka terhadap pendapat-pendapat yang lain, pendapat-pendapat baru yang mungkin disertai dengan argumen dan dalil yang lebih kuat ya, yang lebih kuat. Ya, sehingga Muhammadiyah pun kadang-kadang mengoreksi pendapat yang lama menuju pendapat yang baru. Jadi kalau dalam Imam Asy-Syafi'i itu ada istilah qaulul qadim, ya, al-qaulul qadim wal qaulul jadid. Muhammadiyah juga begitu. Misalnya sebagai contoh, Muhammadiyah pernah memutuskan tentang bunga bank ketika waktu itu di Indonesia belum ada bank yang menggunakan prinsip syariah, ya, masih konvensional dengan sistem bunga, maka Muhammadiyah membedakan antara bank pemerintah dan bank swasta. Bank pemerintah bunganya, bunga bank pemerintah hukumnya syubhat. Syubhat itu mau dihalalkan belum yakin itu halal, atau mau diharamkan juga tidak begitu yakin bahwa itu haram karena mungkin sistem bunga untuk bank pemerintah itu peruntukannya untuk kebersamaan dalam negara, kemudian tambahan-tambahan yang terjadi dalam pinjam meminjam utang piutang ataupun investasi itu tidak sama persis dengan praktek riba pada masa Rasulullah yang sudah ditegaskan keharamannya oleh Al-Quran. La ta'kul riba. Tapi kalau bank swasta disebutkan dalam putusan tarjih tahun 68 itu kira-kira, itu hukumnya sama dengan riba, berarti haram hukumnya. Tapi dalam perkembangan, kalau nggak salah mulai tahun 2006, ketika ada halaqah tarjih Muhammadiyah, dan itu menyikapi sudah semakin berkembangnya bank-bank yang atau lembaga keuangan syariah, ya, bank yang berprinsip syariah dan lembaga keuangan berprinsip syariah, baik itu bentuknya koperasi atau yang lain, maka Muhammadiyah memutuskan baik ya bunga bank itu bank negara maupun bank swasta semuanya diputuskan sama dengan riba atau diharamkan. Kenapa? Karena sudah ada perubahan baru juga. Kalau pada masa yang lalu bank swasta ya betul-betul swasta, bank negara betul-betul sebagai bank negara, murni swasta. Tapi perkembangan yang baru dengan sistem perbankan yang baru, undang-undang perbankan yang baru, tidak ada bank negara yang murni bank negara, tidak ada bank swasta yang murni bank swasta, karena semua harus memiliki simpanan di bank sentral. Sehingga karena sudah sama, di samping itu sudah ada bank yang
sudah mempraktekkan prinsip syariah, maka Muhammadiyah menetapkan, kalau nggak salah tahun 2006, bahwa bank yang dengan sistem bunga itu adalah ribawi dan diharamkan. Sehingga Muhammadiyah atau Majelis Tarjih merekomendasikan, menyarankan agar keluarga Muhammadiyah secara individual maupun secara kelembagaan, lembaga-lembaga Muhammadiyah seperti sekolah, seperti pesantren, kampus, universitas, atau rumah sakit supaya melakukan transaksi keuangan itu dengan bank-bank yang sudah menggunakan prinsip syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang lainnya. Jadi itu prinsip toleransi, keterbukaan, dan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu menjadikan Muhammadiyah di satu sisi menjadi lebih fleksibel dalam urusan ibadah, fikih ibadah khususnya. Muhammadiyah juga akhirnya menerapkan apa yang disebut dengan at-tanawwu fil ibadah, keragaman dalam melaksanakan syariat ibadah selama ada dalil yang jelas, dalil yang rajih, dalil yang sahih, maka tidak mengapa. Jadi cara sholat atau bacaan sholat ada yang berbeda antara anggota Muhammadiyah yang satu dengan yang lainnya selama bisa menunjukkan dalilnya sahih. Ya. Dalilnya sahih atau paling tidak adalah hasan li ghairih. Jadi itu eh, yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Waktunya tinggal beberapa menit, sekitar ada 1/4 jam untuk mungkin ada yang menyampaikan masukan atau pertanyaan. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Monggo, Pak Agung. Terima kasih Dr. Samsul telah menyampaikan materi tentang prinsip Muhammadiyah, toleransi, keterbukaan, dan juga tidak terikat dengan mazhab tertentu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali ada yang mau menanyakan langsung, bisa raise hand. Baik, kalau belum ada beberapa pertanyaan melalui kolom chat. Ingin saya bacakan. Ini yang pertama dari Prof. Kuswaji ini. Nah, Ustaz. Bahwa tarjih Muhammadiyah tidak menegasikan pendapat lain, apalagi menyatakannya tidak benar. Tarjih Muhammadiyah memandang keputusan-keputusan yang diambilnya adalah suatu capaian maksimal yang mampu diraih saat mengambil keputusan itu. Apakah ini menjadi niat untuk bahan literasi dalam kita berprinsip dalam keberagaman? Ya, ya jawabnya iya. Tapi kan begini, apa namanya Muhammadiyah seperti yang dikemukakan dalam manhaj tarjih itu, dan dulu juga dikemukakan oleh para perintis majelis tarjih seperti Kiai Mas Mansur dan pemimpin-pemimpin majelis tarjih sesudahnya termasuk Ki Bagus Hadikusumo. Muhammadiyah prinsipnya seperti itu. Jadi bahwa putusan yang diambil itu merupakan capaian maksimal yang dapat dilakukan pada saat mengambil keputusan, dan oleh karena itu ketika itu diambil putusan ya diberlakukan untuk kalangan Muhammadiyah dan diharapkan agar
warga Muhammadiyah mentaati putusan itu sebagai praktek kehidupan. Contohnya, ya, ketika Muhammadiyah menetapkan tentang sistem kalender Islam, ya, kalender Islam, atau penetapan tanggal-tanggal tertentu seperti awal puasa atau Idul Fitri atau Idul Adha yang kemarin menggunakan sistem hisab hakiki wujudul hilal. Maka seluruh jaringan Muhammadiyah, seluruh warga Muhammadiyah konsisten untuk melaksanakan sistem hisab hakiki wujudul hilal itu. Nah, ketika kemudian Muhammadiyah melakukan pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam, dan dari hasil pengkajian itu nampaknya sistem wujudul hilal ini perlu disempurnakan. Kemudian melahirkan namanya kalender Hijriyah Global Tunggal. Nah, sekarang sudah disosialisasikan, sudah menjadi keputusan dan disosialisasikan, maka Muhammadiyah sudah mulai menggunakan tidak lagi wujudul hilal, tetapi kalender global hijriah tunggal yang menggunakan kriteria imkanur ru'yah global. Jadi dimanapun wilayah dunia ini sudah ada yang masuk kategori imkanur ru'yah. Dan imkanur ru'yah yang disepakati secara internasional, terutama dulu adalah Komisi Fikih dalam bidang hisab falak dan astronomi di Turki itu dengan kriteria imkanur ru'yah itu 5 derajat di atas ufuk dan elongasinya adalah 8. Sehingga kalau sudah itu seluruhnya tanggal seluruh Indonesia, seluruh dunia. Berlaku bagi seluruh dunia, tentunya bagi mereka yang sudah menerima prinsip kalender global, kalender hijrah global tunggal itu. Bagi yang belum, ya nggak apa-apa, masih dengan pendapatnya. Seperti misalnya pemerintah kita dan teman kita Nahdlatul Ulama serta mungkin yang lainnya, Mabim, yaitu Malaysia, Brunei, termasuk Indonesia dalam hal ini pemerintah dan Filipina dan sebagainya, itu menggunakan imkanur ru'yah lokal, ya, imkanur ru'yah lokal, tidak imkanur ru'yah global. Dan imkanur ru'yahnya kriterianya 3 derajat di atas ufuk dengan elongasinya 6,4 kalau tidak salah gitu. Kalau sudah mencapai itu tanggal. Jadi ini Muhammadiyah melakukan ada qaul qadim, ada qaul jadid juga. Karena melakukan penelitian, kajian yang mendalam sehingga ternyata yang lebih rojih yang ditemukan itu adalah menggunakan kriteria kalender Hijriah Global Tunggal dengan kriteria imkan ru'yah global. Gitu. Itu contohnya ya yang disampaikan oleh Pak Kus tadi, Prof. Kus Waji tadi. Berikutnya. Begitu, ini dari Prof. Brai ini. Bagaimana kedudukan putusan Majelis Tarjih Daerah dan wilayah terhadap putusan Majelis Tarjih PP? Bolehkah ulama Muhammadiyah berfatwa yang berbeda dengan putusan Tarjih PP? Manakah yang harus kita ikuti kalau berbeda? Ya, jadi mungkin ada contohnya juga. Majelis Tarjih itu mengambil keputusan ada yang sudah menjadi kesepakatan secara nasional. Kalau sudah menjadi kesepakatan secara nasional, maka keputusan itu dihormati, dilaksanakan bersama secara istiqomah.
Tapi mungkin ada persoalan-persoalan yang lain yang tidak atau belum menjadi kesepakatan secara nasional, sehingga ada wilayah tertentu mengambil keputusan sementara yang lainnya belum ada keputusan. Ya. Misalnya Muhammadiyah Jawa Tengah itu sudah mengambil keputusan dengan penyusunan fikih tata kelola sampah. Yang lain belum ada. Yang lain mau mengikuti putusannya Jawa Tengah, silahkan juga. Dalam masalah ibadah tadi kalau ada perbedaan, ya, misalnya Jawa Timur itu punya pendapat A, Jawa Barat punya pendapat yang lain, dengan punya dalil-dalil tertentu ya, misalnya di Jawa Barat itu dulu pernah ada putusan untuk bapak-bapak atau teman-teman tarjih di wilayah Bandung atau daerah Bandung, karena tidak seluruh Jawa Barat sama juga ya. Itu berpendapat bahwa sholat Idul Fitri itu tidak memakai takbir 7 dan 5. Karena dalil dari takbir 7 dan 5 itu dalilnya tidak mencapai derajat soheh. Tidak mencapai derajat soheh. Hanya mencapai derajat paling tinggi adalah Hasan li ghairih. Hasan li ghairih karena mereka berpendapat dalam hal ibadah harus dalil yang sahih, maka mereka tidak melakukan itu dan itu dihormati punya pendapat itu. Nah, sehingga ada prinsip tanawu fil ibadah. Tapi kemudian kan dalam perkembangan selanjutnya kriteria tentang kriteria hadis ada kesepakatan, yaitu kriterianya adalah as-sunnah al-maqbulah. Dan as-sunnah al-maqbulah itu ada yang soheh, soheh li ghairi, hasan, hasan li ghairi, akhirnya kemudian takbir 7 dan 5 itu diterima semuanya untuk dilaksanakan. Itu dinamika, ada tanawu fil ibadah atau keragaman dalam melaksanakan ibadah selama ada dalil yang bisa dijadikan landasan, ataupun kemudian dilakukan ada kompromi-kompromi. Itu yang pertanyaan yang kedua. Ya. Jadi kalau ada kemungkinan ya daerah satu dengan daerah yang lain berbeda, atau daerah yang satu berbeda dengan pendapat pimpinan pusat, tapi saya kira itu tidak jarang terjadi yang berbeda dengan pendapat pusat, karena pendapat pusat biasanya sudah tersosialisasikan gitu kan. Tapi bisa saja terjadi. Dulu pernah kalau pimpinan pusat itu menerima misalnya tentang sholat tarawih itu ada 4-4, ada 2-2 ya. 4-4-3 atau 2-2-2-2-3 atau 22-22-21. Tapi daerah tertentu kalau tidak salah Majelis Tarjih pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan itu menguatkan yang 2-2. Jadi mengutamakan sholat tarawih itu yang 2-2. 4-4 boleh, tapi yang diutamakan adalah yang 2-2. Kenapa? Nah, karena yang 2-2 itu didasarkan kepada hadis qauli. Hadis qauli itu apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam atau sholat tarawih, sholat tahajud itu 2-2. Sedangkan yang 4-4 itu bukan sabda Nabi, tetapi
prakteknya Nabi yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu kan hanya penjelasan Aisyah ketika menyaksikan Nabi, tapi apakah itu real begitu, betul apa yang disaksikan oleh Aisyah dan dijelaskan oleh Aisyah? Karena empat itu kemudian ada dua pendapat. Yang dimaksud empat itu 2 tambah 2. Jadi ada yang punya pandangan seperti itu. Jadi tarbi di dalam sholat tarawih ada yang berpendapat itu bisa 4 langsung betul, tapi juga bisa yang dimaksud 2 rakaat dan 2 rakaat akhirnya kan jadi 4 juga. Tapi ada juga lagi pendapat yang ketiga, dan itu sebagian teman-teman di majelis tarjih di Jawa Barat itu bisa kita temui di Tasikmalaya, Ciamis, dan sekitarnya termasuk Garut sampai Bandung. Sholat tarawih yang 4-4 itu pakai tahiyat awal. Manual bisa, ya. Pakai tahiyat awal. Jadi itu namanya bagian dari tanawu fil ibadah, keragaman dalam beribadah kalau terjadi perbedaan pendapat. Selama ada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Tinggal 4 menit. Ini ada beberapa pertanyaan di luar tema, 4 menit coba kita bacakan, tidak apa-apa Ustaz ya. Ini Agung, boleh tanya, Agung. Prof. Tanya sebentar. Prof. Assalamualaikum, Pak Samsul, Prof. Samsul, Ustaz Samsul. Langsung. Kaitannya kalender hijrah global tunggal. Satu, kapan diberlakukan? Yang kedua itu termasuk fatwa tarjih atau putusan PP. Yang ketiga, kita membayangkan ini kalau itu diberlakukan di tahun depan misalnya, betapa kemudian di tingkat grassroots itu akan ada banyak sekali itu ya. Dulu saja kan kita wujudul hilal 0, sekian derajat. Teman-teman NU dan pemerintah kan 3 derajat tingkat ruhiyahnya. Sekarang tahu kita 6 atau 8 derajat tadi ya tingkat ruhiyahnya itu. Kira-kira kan quote and quote mungkin jangan-jangan ada yang bahan apa olok-olokan dan sebagainya itu Ustaz. Mohon ini dijelaskan ini. Makasih. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi dengan prinsip toleransi dan keterbukaan serta tidak berafiliasi, maka ya Muhammadiyah memutuskan kalender global Hijriah Tunggal itu konteksnya juga begitu ya. Tetap kita melakukan sosialisasi. Kalau pemberlakuannya ini sudah mulai diberlakukan ini 1446 ini. Karena kalender yang beredar itu sudah menggunakan sistem kalender hijrah global tunggal yang dalam bentuk PDF itu sudah diberlakukan. Begitu juga yang sudah dicetak juga ya. Jadi itu apa namanya sudah mulai berlaku ya, sudah mulai berlaku. Nah, memang kemungkinan terjadi perbedaan mungkin bisa lebih tinggi ya. Karena apa namanya itu imkanur ru'yah global ya. Walaupun imkanur ru'yahnya itu tinggi, yaitu sampai 5 derajat ya. Dengan elongasi 8 sekian gitu ya. Saya nggak hafal pastinya. Nah, seperti apa namanya untuk bulan Maulid kemarin ini, bulan Maulid itu setelah ijtima itu imkanur ru'yah di satu posisi itu sudah mencapai 7 derajat. 7 derajat itu sudah tinggi sekali, tapi kan itu di posisi negara tertentu ya. Mungkin di Indonesia posisinya kalau dilihat dari imkanur ru'yah lokal sini saya nggak tahu berapa ini. Jadi tapi kan kemarin kita masih bisa bareng itu tanggal Maulidnya ya, bareng tanggal Maulidnya. Nah, tapi kalau nanti tanggal berkaitan dengan ibadah seperti Idul Fitri, Idul Adha, awal Ramadan,
Bisa jadi ada perbedaan yang, tapi insya Allah umat Islam sudah makin dewasa lah sekarang ini, termasuk keluarga Muhammadiyah. Jadi perbedaan antara yang satu dengan yang lain sudah tidak terlalu menjadi bahan apa ya, omongan yang merusak ukhuwah. Saya kira sekarang sudah tidak, sudah saling memahami itu. Nah, apalagi kemarin ketika kita mencoba dari majalah Tabligh itu mewawancarai para tokoh-tokoh ulama di luar Muhammadiyah, bagaimana dengan menurut mereka itu suatu terobosan yang bagus, tinggal nanti bagaimana pihak-pihak yang lain bisa memahami dan menerima prinsip atau sistem kalender global hijrah global tunggal itu. Insya Allah tidak apa-apa itu Pak EM ya. Warga Jadi Muhammadiyah. tahun depan sudah pakai KHGT ya, tahun depan Idul Fitri, Idul Adhanya itu. Insya Allah sudah pakai itu. Bisa diprediksi itu tahun ya. depan itu sama atau bareng atau kita lebih lambat itu? Lupa kemarin ada datanya. Nanti kita Kemungkinan lihat. sama atau kemungkinan kita lebih lambat itu karena Ada datanya, nanti ada datanya kita kita lebih lihat. tinggi. Ya, saya nggak hafal. Terima kasih. Ada datanya, insya Allah. Iya. Saya kira itu sudah cukup waktunya. Waktunya cukup. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dan mohon maaf mungkin beberapa pertanyaan bisa kita jawab, tapi pertanyaan yang kaitannya dengan materi di pagi ini sudah terjawab semua. Nanti kalau ada waktu di pertemuan yang lainnya. Ini ada informasi dari Bu Indrawati yang menginginkan kalender KHGT, bisa menghubungi PRA Singopuran dengan harga 20.000. Monggo. Iklan. Ya, baik Ibu yang kami hormati, demikian acara kegiatan kajian Tarji online di pagi ini telah berakhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.